Bab 4. Khayalan tingkat tinggi. Cukup lama aku berdiri di samping pintu sambil memegangi dadaku yang terasa sesak. Bagaimana tidak, semakin aku mendengar suara desa empatnya, semakin meningkat pula birah. Entah setan apa yang merasuki otakku, perlahan mulai kuberanikan diriku untuk mengintip ke dalam. F4K mataku langsung membulat sempurna saat melihat Tante Tiani yang sudah tak M3 ngenakan pakai 4N barang sehelai pun. Berulang kali ku telan paksa ludahku. Pemandangan yang tak bisa jika harus dijelaskan dengan kata-kata. Tante Tiani tengah duduk mengang 4 nanogram di atas sebuah bantal. Rambut hitamnya yang biasa diikat rapi gaya ponytail, kini sudah berantakan, basah bermandikan keringat. Wajahnya yang biasa mengulas senyuman ramah, kini tampak dengan rona merah yang menghiasi pipinya. Mulutnya sedikit terbuka dan dahnya sesekali menjulver keluar, matanya terkadang terlihat menyeramkan karena hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Namun anehnya, saat melihat pemandangan yang tak biasa itu, bukannya kaget atau takut, aku malah merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhku, seakan-akan ada banyak semut-semut kecil yang berjalan ria di dalam badanku. Belum lagi saat melihat jari jemari Tante Tiani yang lentik, tengah asik menari-nari di atas Bu 4HD4 danya yang besar. Mungkin karena sudah termakan usia, meski Bu 4HD4 danya memiliki ukuran yang besar, tetap saja gumpalan lemak itu terlihat tak seranum yang sering aku lihat di film esek-esek. Tapi tetap saja, yang namanya Bu 4HD4da, siapapun yang melihatnya secara langsung pasti akan terstimulus. Mungkin kurang puas beraksi menggunakan satu tangan, jari tangan yang satunya, asik mengorek ang area misve yang tertutupi bulf-bulf halus yang cukup lebat. Cukup lama aku berdiri di depan pintu tersebut dan tanpa sadar sesekali mengusap B4 tangku yang kian memberontak. Hingga pada akhirnya, Tante Tiani sudah tiba di penghujung acaranya. 4H. Semakin lama, D3 sahannya kian menguat, gerakan tangannya pun semakin liar mengorek-ngorek Miss V hingga mulai Meng 3 luarkan ran bening. Semua kegiatan itu pun diiringi dengan TV Bu Tante Tiani yang mulai mengejang. Akhirnya selesai sudah, Tante Tiani langsung tersandar lem 4S di ujung kasurnya begitu ada ran bening yang menyembur keluar dari Miss V-nya. Saat Tante Tiani sudah mulai membersihkan tubuhnya dari keringat, dengan cepat aku langsung menyingkir, lalu bersender ke dinding sambil memegangi dadaku yang terasa sesak. Melihat pemandangan tersebut membuat dahagaku tadi hilang tak berbekas. Lagi dan lagi, pikiran jahat kembali menyelimuti kepalaku. Tanpa pikir panjang, dengan tergesa-gesa aku langsung bergegas masuk ke kamarku. Perlahan kututup pintunya, lalu mengambil beberapa helai tisu dari atas meja belajarku. Tanpa babi bu, aku langsung naik ke atas kasur, menarik turun celan 4ku, sehingga B4 tangku akhirnya bisa terbebas dari jeratan celana dalam yang menyesakkan. Dengan gerakan tangan yang lincah, aku mulai memijit B4 tangku. Sambil memijit, memanjakan B4 tangku, aku memejamkan mata sambil membayangkan kembali apa yang baru saja kulihat. Setelah beberapa menit, terjerumus ke dalam hayalanku, akhirnya tiba juga waktu yang ditunggu-tunggu. Tante sayang. TV buhmu enak banget Tante. Berulang kali aku memanggil-manggil Tante Tiani di dalam hatiku. 4H. Mantap. Gumamku puas begitu air men. Ku menyembur keluar membasahi P3 rutku yang kotak-kotak. Dengan cekatan, aku langsung mengambil beberapa helai tisu yang kusiapkan tadi, lalu membersihkan air men yang tertumpah di P3 rutku. Puas. Sangat puas. Belum pernah aku sepuas ini. Saking puasnya, aku sampai senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Namun, beberapa detik kemudian, rasa bersalah dan penyesalan mulai menyelimuti hatiku.
Tolol, tolol, tolol. Pekiku lirih sambil memukuli keningku. Tolol, kenapa harus memempatiyangkan Tante Tiani sih? Dasar anak tak tahu diuntung. Padahal mereka semua sudah bersikap baik padamu, tetapi aku terdiam sejenak. Setelah kupikirkan berulang kali, akhirnya aku mengambil kesimpulan alasan mengapa Tante Tiani sampai melakukan hal tersebut. Sepertinya, Tante Tiani benar-benar kesep. Mau gimana lagi, ini semua udah resikonya karena menikahi seorang nahkoda kapal pesiar. Lama berlarut dalam pikiranku sendiri, mungkin karena kelelahan, tanpa sadar aku mulai memejamkan mataku. Keesokan paginya, aku bangun dengan badan yang terasa jauh lebih bugar, tapi tidak dengan kepalaku. Kejadian kemarin benar-benar membuatku merasa bersalah. 2 kali dalam sehari, pertama Kak Ratna dan yang kedua Tante Tiani, rasanya akan sangat tak manusiawi jika aku tak merasa bersalah sedikit pun terhadap mereka berdua. Ya walaupun sebenarnya, kedua kejadian tersebut, terjadi begitu saja, bukan karena keinginan hatiku. Seperti biasa, setelah bebersih, aku langsung turun ke ruang tengah, tempat di mana semua orang sudah berkumpul. Seperti biasa, Tante Tiani tersenyum ramah ke arahku. F4K, gumamku dalam hati. Entah ini memang normal atau tidak, bayangan Tante Tiani yang sedang C0Lmek kembali melayang-layang di atas kepalaku. Kak Ratna melirik sekilas ke arahku lalu kembali membaca majalah wanita yang biasa dia pakai sebagai bahan referensinya. Sedangkan Angel, menatapku dengan senyuman yang begitu antusias. Laksa, kemari. Cepat, pekiknya dengan nada suara melengking khas miliknya. Mendengar suaranya yang melengking berhasil membuyarkan isi kepalaku yang dipenuhi Tante Tiani. Entah harus berterima kasih karena sudah membantuku menghilangkan pikiran kotorku, atau malah harus marah karena dia mengganggu kesenanganku. Dengan terpaksa, aku membalas panggilannya dengan senyum. Kecut. Dengan antusias Angel menarik kursi di sampingnya, lalu mempersilahkan duduk di sampingnya. Dengan kening berkerut aku menatapnya dengan mata memicing. Apalagi? Tanyaku dengan nada suara sedikit ketus. Bagaimana dengan tugas matematika optimasimu, kau sudah menyelesaikannya belum? Tanyanya dengan mata berbinar-binar. Sejenak aku terdiam, lalu menghela nafas untuk yang kesekian kalinya. Dengan perasaan dongkol, aku menganggukkan kepalaku. Jawabku singkat. Bagi dong, ucap Angel antusias. Angel, berapa kali Mama bilang padamu, kalau ada tugas itu dikerjain sendiri, jangan bergantung kepada Laksa terus. Kasian dia, sudah capek-capek ngerjainnya, kau malah dengan entengnya meminta jawabannya. Ucap Tante Tiani sambil mengusap tehnya. Halo Mah. Mama pikir Angel gak tahu. Dulu Mama juga selalu begitu kan. Mama juga selalu meminta jawaban dari Tante Diana, balas Angel enteng. Kau. Mata Tante Tiani langsung melotot tajam, tahu dari mana kau? Ucapnya lagi. Yah dari Tante Diana lah, ejek Angel sambil menjulurkan lidahnya. Dasar anak nakal, bukannya mendengarkan nasihat sang mama, Angel malah menatapku dengan mata berkaca-kaca seperti anak kucing yang sedang mengharapkan makanan sisa orang. Aku menghela nafas panjang sambil menggaruk-garuk bagian belakang kepalaku. Iya. Tunggu sebentar, dengusku kesal. Bab 4. Khayalan tingkat tinggi. Cukup lama aku berdiri di samping pintu sambil memegangi dadaku yang terasa sesak. Bagaimana tidak,